Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 11 bersama saya sendiri, Rizky Caturnansari dan Nur Lailatul Wahidah akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Analisis Proses Pembelajaran TIK dalam Pembelajaran PAI. A. Konsep perkembangan model pembelajaran, yaitu proses menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam suatu wujud visi tertentu. Pembelajaran dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Proses desain dimulai dari identifikasi masalah atau identifikasi kebutuhan pembelajaran dan diakhiri dengan identifikasi bahan strategi pembelajaran. Sedangkan proses pengembangan itu dimulai dari memilih atau mengembangkan bahan pembelajaran dan menuangkannya dalam strategi pembelajaran yang telah didesain. Kemudian diakhiri mengevaluasi strategi. Selanjutnya, strategi pengembangan sebuah program pembelajaran menurut Soegiarto yaitu 1. Memungkinkan peserta didik mengalami proses pembelajaran yang relevan dengan tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, dapat memilih bahan dan sumber belajar. Yang ketiga, harus dapat memilih dan mengembangkan media belajar yang dapat mendukung makin dipahaminya suatu konsep. Yang keempat, yaitu harus merancang model interaksi belajar yang menantang peserta didik untuk berpikir dan berkontemplasi. Selanjutnya, merancang program evaluasi bisa dilihat dari beberapa teori. Di atas terlihat bahwa pengembangan pembelajaran adalah suatu dan berkontemplasi. Selanjutnya, merancang program evaluasi bisa dilihat dari beberapa teori. Di atas terlihat bahwa pengembangan pembelajaran adalah suatu proses yang meliputi desain, produksi, dan evaluasi. Selanjutnya, B. Model pembelajaran PAI berbasis TIK. Model yaitu representasi suatu proses dalam bentuk grafis dan atau naratif dalam menunjukkan unsur-unsur utama serta strukturnya. Selanjutnya yaitu untuk menilai validitas model dapat digunakan dua kriteria yaitu model yang dikembangkan didasarkan pada rasional teoritis yang kuat. Selanjutnya yang B itu ada model memiliki konsisten yang internal. Sedangkan menyenangkan mengacu pada teori pakem, yakni pembelajaran yang di dalamnya siswa berpartisipasi aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Semua strategi yang digunakan dalam pembelajaran adalah bagaimana proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan menarik bagi siswa yang belajar. Kemenarikan pembelajaran adalah ukuran keberhasilan yang indikatornya makin lama seorang belajar, maka makin tertarik dia mempelajari sesuatu atau makin dia perdalam. Di dalam pembelajaran menyenangkan, yaitu mempunyai arti suatu proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat suatu relasi yang kuat antara guru dan siswa tanpa
ada perasaan terpaksa yang tertekan. Dalam pembelajaran menyenangkan mempunyai adanya pula hubungan yang baik antara guru dengan siswa. Dalam proses pembelajaran, guru memposisikan diri sebagai mitra belajar, bahkan dalam hal tertentu tidak menutup kemungkinan guru belajar dari siswanya. Dalam hal ini perlu diciptakan suasana demokratis dan tidak ada beban bagi guru maupun siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran yang ada. Selanjutnya yaitu pembelajaran PAI berbasis TK. PAI di sekolah dapat dipahami sebagai suatu program pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Islam melalui proses pembelajaran. Misi utama PAI adalah membina kepribadian siswa secara utuh dengan harapan kelak menjadi ilmuwan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu mengabdikan ilmunya untuk kesejahteraan umat manusia. Adapun tujuan PAI yaitu untuk menumbuh kembangkan akidah, mewujudkan Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia, jujur, adil. Adapun ruang lingkup PAI yaitu seperti akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih, tarikh, Islam. Selanjutnya yaitu perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah sekumpulan sumber belajar yang memungkinkan guru dan siswa melakukan kegiatan pembelajaran. Ada beberapa komponen perangkat pembelajaran yaitu seperti silabus, RPP, materi PAI, terus ya di situ materi PAI itu bisa diambil dari LKS dan internet pun juga bisa membantu untuk mencari materinya, tetapi harus bijak dalam memakainya, harus bisa untuk memilah dan memilih. Yaitu selanjutnya bahan ajar interaktif melalui internet yang disajikan yang dirancang untuk membantu guru dalam mengajar. Software belajar dinamis dengan menggunakan model berorientasi objek atau merupakan paket lingkungan pendidikan berbasis web yang dinamis.